Kita tahu di dalam sholat 5 waktu, sebelum sholat itu ada panggilan azan. Nah, panggilan azan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam seumur hidup tidak pernah mengumandangkan azan seumur hidup beliau. Ada sebabnya. Sebabnya adalah Nabi khawatir jika Nabi yang mengumandangkan azan sampai di kalimat hayya 'alas shalah, marilah salat, kemudian di saat itu tidak ada yang datang ke masjid, maka semuanya berdosa. Kenapa? Karena menjawab panggilan Nabi itu wajib hukumnya dan harus segera ditunaikan. Nabi tinggalkan itu. Dan dikhawatirkan menjadi satu perkara yang wajib. Secara hukum, sholat berjamaah di masjid terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Di dalam mazhab Syafi'i ini ada 2 pendapat yang tarjih, pendapat yang kuat. Pendapat pertama, sholat berjamaah di masjid atau secara umum sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah menurut Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Majmu'. Fardu kifayah artinya jika tidak dilakukan sholat tersebut secara berjamaah di masjid, tidak ada orang yang sholat, maka satu kampung berdosa. Tapi jika sudah ada yang melakukannya, walaupun 2 orang, walaupun 3 orang, maka tidak terkena dosa satu kampung tersebut selama mereka mengerjakan sholat. Itu namanya fardu kifayah. Pendapat kedua mengatakan sunnah muakkadah dalam mazhab Syafi'i. Itu pendapat Imam Rafi' mengatakan sunnah muakkadah. Pendapat mazhab Hambali menyatakan hukumnya wajib sholat berjamaah di masjid, atau secara umum wajib sholat 5 waktu itu secara berjamaah, pendapat mazhab Hambali, dan wajib menurut pendapat mazhab Hanafi. Kesimpulannya, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang status sholat wajib berjamaah. Namun jika Nabi yang azan, seandainya di zaman tersebut Rasulullah yang azan kalimat hayya 'alas shalah, maka mutlak menjadi wajib. Yang terlambat datang berdosa, yang tidak sholat di masjid berdosa. Nabi tidak mau memberatkan umatnya, maka Nabi tinggalkan azan. Yang diberikan perintah azan adalah Sayyiduna Bilal dan Abdullah ibni Ummi Maktum. Itu bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya. Oleh sebab itu ada firman di dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari kalian. Dalam satu qiraah min anfasikum, yang paling mulia di antara kalian. Beliau merasa berat jika ada sesuatu yang membuat kalian susah, dan beliau sangat bersungguh-sungguh ingin menyelamatkan kalian. Beliau Rasul sangat kasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Raufur Rahim sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah kepada manusia sangat belas kasih, sangat penyayang. Namun sifat ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nama-nama Allah disebut dengan al-asma, lillahil asmaul husna.
Allah memiliki nama-nama yang indah. Allah juga memiliki sifat, as-sifatu, sehingga Imam Al-Baihaqi menyusun satu kitab berjudul Al-Asma was Sifat. Asma dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-asma tata'allaku bil fi'li was sifat tata'allaku bidzat. Kalau nama-nama Allah berkaitan dengan perbuatan Allah. Kalau sifat-sifat Allah berkaitan tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan sifat itu kepada Nabi, Raufur Rahim, pengasih, penyayang. Sama seperti Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi itu adalah manifestasi daripada sifat kasih sayangnya Allah. Dengan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Sahihul Bukhari disebutkan oleh Imam Bukhari yang lahir pada tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, ada sahabat namanya Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Abu Sa'id Ibnul Mu'alla mengatakan, kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari aku sedang solat di masjid. Ini konteksnya berkaitan tentang menjawab panggilan Nabi. Nabi memanggilku di saat aku sedang solat. Falam ujibhu. Aku tidak menjawab panggilan Nabi karena sedang solat. Selesai daripada solat, fa'ataituhu, aku mendatangi Rasul. Kemudian aku menyatakan, ya Rasulullah, tadi aku tidak menjawab panggilanmu karena aku sedang solat. Kuntu usolli. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam yaqul Allahu ta'ala istajibu lillahi wa li rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Jawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila dia memanggil kalian. Para ulama yang menjelaskan makna hadis tersebut, mereka menyatakan menjawab panggilan Nabi hukumnya fardhu ain, hukumnya wajib. Bahkan dari konteks hadis ini, menjawab panggilan Nabi itu lebih wajib dari sholat 5 waktu. Nabi menyebutkan ayat tersebut dengan maksud, kalau saya memanggil dirimu Abu Sa'id, walaupun engkau dalam keadaan sholat, engkau wajib membatalkan sholat tersebut untuk menjawab panggilanku. Itu maksud daripada penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Qasim As-Suhaili Al-Andalusi yang lahir pada tahun 508 Hijriah, wafat pada tahun 581 Hijriah, memiliki satu karya ilmiah, kitab sejarah Nabi berjudul Ar-Rawdul Unf. Diceritakan di dalam kitab tersebut, ada seorang sahabat bernama Hanzalah. Hanzalah ini baru menikah, sudah mendapatkan kabar besok harinya akan berjihad, berperang fi sabilillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu peperangannya adalah Ghazwatul Uhud, perang Uhud. Hanzalah melapor kepada Nabi meminta izin, ya Rasulullah, saya izin sebentar malam saya mau bersama istri saya, pengantin baru menikah. Nabi izinkan. Layaknya pengantin baru malam pertama. Tiba waktu pagi, ada seruan menyatakan untuk segera keluar dari rumah untuk ikut serta bersama Nabi di dalam jihad fisabilillah. Hanzalah mendengar panggilan itu,
Spontan ia menjawab dengan segera ia keluar mengambil baju besinya, pedangnya, buru-buru keluar dari rumahnya, ikut rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam berjihad, hingga beliau lupa mandi janabah. Ikut Nabi di dalam peperangan tersebut terjadi duel dengan Abu Sufyan. Hanzalah hampir saja membunuh Abu Sufyan. Abu Sufyan berteriak. Kemudian kawan-kawannya Abu Sufyan mendengar teriakannya Abu Sufyan, akhirnya mereka mengeroyok Hanzalah. Hanzalah pun wafat syahid fisabilillah. Pasca peperangan, Nabi perintahkan sahabat untuk memeriksa korban jiwa dari kalangan para sahabat Nabi. Ternyata salah satu jenazah yang ditemukan adalah jenazahnya Hanzalah, berjihad fisabilillah dalam keadaan janabah karena segera memanggil panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengangkat jenazahnya Hanzalah. Ternyata mereka seluruhnya terkejut karena sekujur tubuhnya Hanzalah itu basah dengan air, seakan-akan beliau baru selesai mandi. Maka kejadian ini dilaporkan kepada Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa malaikat memandikan janabah kepada Hanzalah karena ia wafat di jalan Allah dalam keadaan janabah, sebab ia segera menjawab panggilan Allah dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat yang memandikan jenazah beliau sekaligus mengangkat janabah beliau, sehingga terkenal beliau dengan julukan Gisilul Malaikah, orang yang pernah dimandikan malaikat. Gelar ini gelar kehormatan yang populer di kalangan sahabat. Gelar ini dimiliki oleh Hanzalah, buah daripada cepat menjawab panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah. Riwayat yang lain menyatakan ketika Nabi melihat jenazah Hanzalah, Nabi menutup matanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menutup matamu ketika memandang jenazahnya Hanzalah?" Nabi mengatakan, di samping jenazahnya Hanzalah ada bidadari-bidadari, maka saya menutup pandangan mata saya. Itulah buah daripada syahadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi dikutip di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sangat penyayang, belas kasih kepada umatnya. Bahkan ada hal-hal yang sebenarnya tadinya wajib, Nabi meminta kepada Allah jangan sampai menjadi wajib karena takut memberatkan umatnya. Ada satu pesan bagaimana Nabi lebih mengutamakan umatnya, lebih menyayangi umatnya melebihi diri beliau sendiri. Secara umum, kalau umatnya saja dia sayangi, bagaimana dengan keluarganya? Diceritakan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah, di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah atau di syarahnya karya Syekh Nawawi Al-Bantani, itu menyebutkan Nabi dakhala bustanan, Nabi masuk di satu kebun. Ketika Nabi masuk di satu kebun, mengambil ada kayu arok yang biasa digunakan untuk miswak atau siwak, bersiwak. Nabi mengambil 2 batang kayu arok, yang satu lurus, yang satu bengkok. Kemudian ada sahabat bertemu dengan Nabi atau meminta kepada Nabi kayu siwak tersebut. Nabi berikan kepada sahabat itu. Nabi berikan yang lurus. Yang lurus kayu siwaknya artinya yang paling bagus. Tapi yang bengkok Nabi ambil untuk diri beliau.
Pesan yang terkandung dari kisah singkat ini sebenarnya keadaan Nabi kepada umatnya, beliau selalu memilih yang terbaik untuk umatnya. Jika ada syariat yang satunya mudah dan yang satunya lebih mudah, pasti Nabi pilih yang lebih mudah untuk kita. Jika ada syariat yang susah dan yang satunya tidak susah, mudah, maka Nabi akan memilih yang mudah untuk kita. Nabi meninggalkan yang susah untuk kita. Itu sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dinyatakan oleh istri beliau, Sayyidatuna Aisyah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Ma khuyyiran Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa akhadha aisarahumma ma lam yakun ithma." Apabila Nabi diberikan pilihan oleh Allah tentang dua perkara, maka pasti Nabi akan memilih perkara yang paling mudah selama perkara tersebut tidak mendatangkan dosa, kata Sayyidatuna Aisyah. Jadi banyak syariat-syariat yang sebenarnya Nabi mampu lakukan, itu Nabi tinggalkan karena khawatir memberatkan umatnya. Termasuk azan tadi, dikhawatirkan menjadi wajib panggilan itu. Dan juga termasuk berkurban. Berkurban itu hukumnya sunnah, tapi wajib untuk Nabi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari yang lahir pada tahun 824 Hijriah, itu disebutkan Nabi mengatakan, "Umirtu bin nahr wa huwa sunnatun lakum." Diwajibkan bagi saya berkurban dan sunnah untuk kalian, umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ini permintaan Nabi karena tidak mau memberatkan umatnya. Riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam senang bersiwak. Tiap kali solat beliau bersiwak, berwudu beliau bersiwak. Namun ada beberapa kesempatan dan waktu beliau meninggalkan siwak. Kenapa? Karena segala sesuatu jika dilakukan oleh Nabi terus menerus secara kontinu, maka dikhawatirkan diturunkan wahyu dan dijadikan status hukumnya wajib, karena sering dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tinggalkan itu. Dan itu Nabi nyatakan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin." Jikalau saya tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya saya perintahkan mereka menggunakan siwak setiap kali salat. Fi riwayatin ukhra, dalam satu riwayat Nabi katakan ma'a kulli wudu, di setiap kali berwudu. Nabi tinggalkan sekali-sekali agar jangan sampai menjadi wajib kepada kita. Hal yang sama puasa Nabi Daud. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbas siyam ilallahi ta'ala siyamu Daudah, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman." Sesungguhnya puasa sunnah yang paling Allah cinta adalah puasa sunnahnya Nabi Daud. Beliau berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir pada tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidup tidak pernah melakukan puasa Nabi Daud. Bukan berarti Nabi tidak mampu melakukan itu atau Nabi tidak senang melakukan itu. Mampu, Nabi juga senang. Tapi Nabi khawatir jika dirutinkan dan melakukan puasa Nabi Daud diikuti oleh para sahabat, dikhawatirkan nanti diwajibkan dan hal itu akan memberatkan umatnya. Jadi Nabi berpikir bukan hanya
umatnya yang hidup di zaman beliau saja, tapi Nabi juga berpikir jauh ke depan umatnya yang akan muncul di masa akan datang. Dikhawatirkan itu memberatkannya, maka Nabi tinggalkan itu. Nabi memilih puasa sunnahnya Senin Kemis. Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fih." Ditanya kenapa puasa hari Senin, beliau bersabda, karena di hari itu aku dilahirkan, kata Nabi SAW. Kenapa puasa hari Kamis? Karena di hari itu amalanku diangkat. Amalan manusia diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ay yurfa'a amal wa ana shaim. Maka saya ingin berpuasa di hari Kamis agar di saat amalan saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat tahajud awalnya wajib. Ya ayyuhal muzammil qum min laila illa qalila nisfahu aw kunsu minhu qalila wazid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat ini menceritakan perintah tahajud kepada Nabi, kepada sahabat. Sebelum ada kewajiban solat 5 waktu, solat tahajud menjadi wajib. Tapi Nabi tahu jika ini menjadi wajib bagi umatnya akan memberatkan umatnya. Maka Nabi meminta agar kewajiban itu ditimpakan kepada Nabi saja, jangan kepada umatnya. Maka solat tahajud wajib bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, tidak pernah meninggalkan solat tersebut, solat tahajud. Bahkan diriwayatkan oleh istri beliau, Sayyidatuna Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering solat tahajud, solat malam hingga kedua kakinya bengkak. Kasus berikutnya, solat tarawih di bulan suci Ramadan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yang lahir pada tahun 194 Hijriah, wafat pada tahun 256 Hijriah. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Malik ibn An-Nas, yang lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat pada tahun 179 Hijriah, di dalam kitab Al-Muwatta. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Abu Daud As-Sijistani, yang lahir pada tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Dan hadis ini juga diisyaratkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra, yang lahir pada tahun 898 Hijriah, wafat pada tahun 973 Hijriah. Dari istri beliau, Sayyidatuna Aisyah, mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tiba bulan suci Ramadan, selesai melaksanakan solat Isya, beliau solat, kita kenal dengan solat tarawih. Hari pertama beliau solat, ada beberapa orang sahabat ikut solat tersebut bersama Nabi. Hari kedua mulai banyak yang datang ikut solat tarawih bersama Nabi. Hari ketiga membludak masjid penuh, semuanya ikut solat tarawih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Nabi melihat mereka sudah penuh itu masjid dengan manusia. Kemudian besok harinya, hari keempat, selesai Isya, Nabi masuk ke rumah. Para sahabat menanti-nanti untuk ikut solat tarawih. Ternyata Nabi tidak solat tarawih di masjid. Nabi melakukan solat tarawih di rumah. Mereka menunggu kedatangan Nabi. Karena Nabi tahu mereka sedang menunggu kedatangan Nabi. Nabi keluar ke masjid, masuk ke masjid. Kemudian Nabi mengatakan alasannya kenapa beliau tidak sholat tarawih bersama mereka di masjid, tapi beliau memilih sholat tarawih di rumah. Beliau katakan, illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Saya tinggalkan ini karena saya khawatir jika kita sholat tarawih berjamaah sebulan penuh di bulan suci Ramadan, saya khawatir nanti diwajibkan sholat tarawih.
saya khawatir memberatkan umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini Raufur Rahim, sangat penyayang, sangat pengasih kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak syariat-syariat yang Nabi tinggalkan karena khawatir diwajibkan hal tersebut. Ada satu kitab, Hikmatu Tasrih wa Falsafatuh, berjudul Hikmatu Tasrih wa Falsafatuh. Solat wajib yang diwajibkan kepada kita 5 waktu, tapi solat zuhur sama asar tidak ada suara ketika dibaca surat tersebut. Solat maghrib ada suaranya, jahar. Solat isya ada suaranya. Solat subuh ada suaranya. Ternyata ada hikmahnya daripada syariat tersebut. Kewajiban solat sudah ada sejak Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah. Kenapa solat zuhur dan asar tidak mengeluarkan suara? Karena di waktu tersebut itu banyaknya kesibukan manusia dan banyaknya orang-orang musyrik. Pada saat itu ibadah yang dilakukan sembunyi-sembunyi, dakwah juga dakwah yang sembunyi-sembunyi. Maka khawatir jika dibaca surat terdengar oleh orang-orang musyrik, maka nantinya akan membahayakan keselamatan umat Nabi Muhammad SAW yang hidup pada waktu itu bersama Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga tidak dibaca surat di waktu tersebut, karena begitu ramainya orang musyrik beraktivitas di waktu itu. Di zaman tersebut, jika tiba waktu maghrib, maka di waktu itulah mereka beristirahat, tidur. Sehingga Nabi mensyariatkan untuk membaca surat dengan suara yang keras, bil jahr. Karena waktu itu mereka semua sedang istirahat, mulai dari subuh, isya, sampai dari maghrib, isya, sampai subuh. Dan ini dipatenkan oleh Nabi. Dipatenkan oleh Nabi, tidak diminta dirubah oleh Nabi, maka dijadikan syariat sampai saat ini. Kita sholat zuhur, sholat asar tidak mengeluarkan suara, tapi ketika maghrib, isya, subuh kita mengeluarkan suara membaca surat di 2 rakaat awal sholat isya, dan 2 rakaat awal sholat maghrib, dan 2 rakaat di sholat subuh. Kenapa dilakukan syariat ini? Karena Nabi kasihan, berkasih sayang kepada umatnya, khawatir nanti membahayakan umatnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat itu meminta kepada Allah agar segala sesuatu yang memberatkan umatnya, kalau beliau mampu memikulnya, maka berikanlah kepadaku, kata Nabi, biar aku yang memikulnya berat daripada segala sesuatu, asalkan umatnya itu tidak mengalami hal yang menyulitkan, tidak memberatkan umatnya. Itulah Raufur Rahimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini luar biasa. Semua sifat-sifat Nabi, nama-nama Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Ibnu Arabi, itu ratusan nama, ratusan gelar. Bahkan dikatakan sebagian ulama ribuan gelar Nabi Muhammad SAW. Di dalam terminologi adat istiadat Arab di zaman tersebut, makin banyak memiliki gelar makin mulia. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Makin banyak nama makin menunjukkan kemuliaan. Oleh sebab itu Allah memiliki banyak nama. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma man akhsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya dan mengamalkannya, dia masuk ke dalam surga. Dan nama Nabi kita juga nama yang banyak yang Allah berikan, karena beliau memiliki kemuliaan yang luar biasa. Imam Suyuti mengarang kitab khusus membahas tentang nama-nama Nabi Muhammad, berjudul Al-Mirkhatul Aliyah fi Syarhil Al-Asma'i An-Nabawiyah. Al-Imam Zarwuq Al-Fasi juga memiliki karya ilmiah yang menjelaskan satu persatu
asma-asma Allah, nama-nama Allah, berjudul Syarhul Asma'il Husna, Syarah Asma'il Husna. Jadi kita kalau mau membalas kebaikan Nabi Muhammad, tidak akan bisa mampu kita balas. Imam Haddad mengatakan, ya fata la tuzin nabiyyaka walau ji'ta ala aini sairi, atau kama qala Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Imam Haddad mengatakan, wahai pemuda kaum muslimin, la tuzin nabiyyaka, kalian tidak akan mampu membalas kebaikan Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau ji'ta, walaupun engkau mendatangi Nabi, ziarah ke kuburan Nabi, berjalan menggunakan mata engkau belum mampu membalas kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal jazahul ihsan illa ihsan. Maka kebaikan harus kita balas dengan kebaikan. Cara berbuat baik, balas budi kepada Nabi, yang paling pertama adalah kita banyak bersalawat dan mengucapkan salam kepada Sayyidil Wujud Al-Mustafa Muhammad ibni Abdillah